Yo, halo! Kali ini ada barang yang luarnya kecil, tapi dalamnya cukup besar. Apa ya? Ya, jadi ini adalah UniHertz Jelly 2E, handphone mini yang nggak biasa, dan beda dari yang pernah saya bahas sebelumnya, karena punya beberapa keunggulan di model handphone seperti ini. By the way, ini boxnya sampai retak-retak kayak gini ya. Semoga aja isinya nggak kenapa-napa. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada bungkusan yang isinya SIM ejector, terus ada screen protector, ada panduan pengguna, dan kartu garansi. Lanjut, ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus masih ada nih, dapat kabel data USB Type-C yang bengkok kayak gini ya, lumayan. Dan dapat strap atau tali gantungan gitu, ada tulisan UniHertz. Udah, nggak ada apa-apa lagi, padahal ini ada tempat kosong, kok nggak ada isinya ya, kayak ada yang kurang gitu. Oke, jadi itulah isi box dari UniHertz Jelly 2E. Lanjut, cek unitnya. Ternyata dapat softcase transparan juga nih, udah kepasang langsung. Dan ini dia handphonenya. Wah, imut ya, bentuknya bulet-bulet, tembem gimana gitu. Di bagian depannya ada layar 3 inch yang udah dipakein pelindung. Terus atasnya ada earpiece, kamera, dan sensor. Sedangkan bawahnya ada tombol kapasitif, yaitu Reset App, Home, dan Back. Di bagian sisi kanan ada tombol power, programmable key yang diwarnain merah, ada SIM tray yang bentukannya kayak gini, dia bisa dual SIM tapi tanpa microSD. Atau kalau mau pakai microSD berarti harus single SIM, ya alias hybrid. Terus di sini juga ada lubang Type-C. Di sisi bawahnya ada lubang speaker dan mikrofon. Di sisi kiri ada tombol pengatur volume, dan di sisi atas ada lubang jack audio, secondary mic, dan infrared blaster. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, dan ada fingerprint scanner di handphone sekecil ini. Terus ada stiker IMEI dan keterangan bla bla bla. Langsung kletek aja. Nah, di sini ada tulisan UniHertz dan ada lubang kecil apaan ya? Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari UniHertz Jelly 2E. Coba cek ke settings. Nah, jadi si kecil ini udah pakai OS Android 12 dengan patch keamanan 5 Agustus 2022. Untuk storage-nya, ini udah kepake sekitar 12 GB dari total 64 GB. Sedangkan RAM-nya total 4 GB udah kepake sekitar 1,3 GB. Wah, ini kecil bukan sembarang kecil, memorinya lumayan besar loh. Untuk aplikasi bawaannya ini termasuk minim, paling dari pasukan Google nih, nggak bisa dihapus ya, cuma bisa disable aja. Nah, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari UniHertz Jelly 2E. Ini anginnya lagi lumayan gede ya. UniHertz Jelly 2E ini bisa dibilang handphone Android yang benar-benar punya ukuran mini. Panjangnya 95, lebarnya 49, dan tebalnya 16,5 mm. Sedangkan untuk beratnya 110 gram. Untuk build quality-nya sebenarnya bisa lebih baik. Dia pakai material plastik yang bagus. Cuma agak disayangkan nih di bagian tombolnya ini, kayak kendor gitu loh. Jadinya bikin kurang solid. Ya sebenarnya normal-normal aja untuk fungsinya, apalagi kalau dipakein case, jadi nggak berasa ya. Kalau dibandingin sama handphone Android yang ukuran umum saat ini, itu jauh banget. Dibandingin sama handphone yang punya sebutan mini, kayak Zenfone 8, itu juga masih jauh. Bahkan dibandingin sama handphone Candy Bar atau model jadul, juga masih kecilan handphone ini. Ya kalau mau dimirip-miripin, itu sama kayak kartu ATM atau KTP gitu panjangnya ya. Cuma tebelnya ini emang kerasa banget, tapi ya nggak terlalu masalah karena ukurannya ini kecil. Nah, handphone sekecil ini emangnya buat apa sih? Bukannya makin susah ya dipakainya? Ya emang gitu,
Tapi ada juga sih kelebihannya. Kalau ukuran kecil kayak gini, lebih enak dibawa-bawa, nggak ribet. Dikantongin juga bisa banget, nggak makan banyak tempat. Kalau buat olahraga sambil dengerin musik, enak juga, nggak begitu berat. Ya pokoknya dari ukurannya yang kecil itu, dibalik kekurangannya, ada untungnya juga. Kalau untuk spesifikasinya, ini bisa dibilang udah cukup baik untuk kelas handphone sekecil ini. Dia pakai chipset MediaTek A20, quad-core 1,8 GHz, jalan di 64 bit. RAM-nya 4 GB dan storage-nya 64 GB. Pakai GPU PowerVR Rogue G8300. Layarnya 3 inch dengan resolusi 480x854 pixel. Kameranya 16 megapiksel dan 8 megapiksel. Jaringannya 4G, ada Wi-Fi, GPS, dan infrared blaster. Terus baterainya 2000 mAh dan menggunakan OS Android 12. Secara sistem, ini nggak dibedain sama handphone yang berukuran reguler. Fungsinya sama, tampilannya juga mirip-mirip, Android-nya ini bukan yang versi One atau Go, jadi yang biasa ya. Untuk UI-nya, dia lebih ke stok Android 12. Nggak begitu spesial, dia main aman. Tapi ya udahlah, biar tetap simple dan nggak terlalu ngebebanin sistem. Tapi untuk fiturnya ini lumayan banyak loh. Yang ditonjolin itu ada programmable key yang bisa disesuaikan fungsinya, seperti nyalain lampu flash atau shortcut lain, dan buat buka aplikasi. Selain itu, saya juga salut sama handphone ini. Walaupun kecil, tapi masih dijejelin beberapa sensor, seperti fingerprint scanner, gyroscope, magnetic, orientation, ada infrared blaster buat jadi remote, multitask-nya bisa sampai 5, dan ada beberapa aplikasi atau tools yang bermanfaat, kayak kompas, mengetes kemiringan, sampai pengukur detak jantung ada. Banyak banget nih. Jadi beneran ini handphone kecil, tapi dalamnya besar. Dalam hal ini, fitur-fiturnya yang banyak. Untuk performanya, ini saya rasa masih termasuk cukup lancar. Walaupun cuma dapat skor sekitar 93 ribuan di AnTuTu Benchmark. Tapi kalau dipakai untuk pemakaian yang nggak begitu ekstrim, itu masih lumayan lah. Misalnya buat sosial media, chatting gitu, ya emang susah sih ngetiknya, tapi bisa pakai voice type. Selamat ya. Terus buat sekedar telepon atau video call masih lumayan. Begitupun kalau buat nonton video. Cuma pasti agak ribet lihat di layar yang sekecil ini. Apalagi ada subtitlenya. Waduh. Nah, yang paling enak sih buat dijadiin music player. By the way, walaupun ini handphone kecil, tapi keluaran suara speakernya lumayan besar loh. Dan cukup baik. Terus gimana kalau buat main game? Ya kalau matanya kuat sih masih bisa. Ini saya coba tipis-tipis main ML masih lumayan. By the way, kalau dicoba game lain yang lebih berat, ada yang setuju nggak nih? Coba komen ya, enaknya dites game apa aja. Untuk baterainya yang 2000 mAh, ini masih tergolong nggak boros-boros banget. Screen on time pemakaian saya dapat sekitar 5 jam. Tapi kalau buat standby, bisa kuat sehari sampai 2 harian. Dan ngecasnya dari 20% sampai full, itu sekitar 2 jam. Nah, di balik keunggulannya itu, terdapat harga yang lumayan juga. Unihertz Jelly 2e ini harganya 160 US dollar, atau sekitar 2 jutaan rupiah. Belum termasuk pajak sekitar 500 ribuan rupiah. Ya, memang harga segitu termasuknya mahal. Tapi handphone ini tuh bisa dibilang nggak biasa atau unik. Saingannya juga sedikit, jadi bisa lebih bebas matok harganya. Merek Unihertz ini emang suka bikin handphone yang aneh-aneh ya. By the way, buat yang minat, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Cek aja. Handphone kecil harganya lumayan kayak gini, apakah ada peminatnya? Ya ada aja, karena keterbatasannya itu bisa jadi fitur atau kelebihannya. Kadang orang-orang kan butuh handphone yang kecil kayak gini, buat dijadiin handphone kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Terus biar nggak ribet dibawa-bawa, atau sekedar pengen koleksi karena keunikannya, dan lain-lain. Yang saya rasa sih memang jatuhnya handphone ini tuh unik. Di ukuran sekecil ini punya spek yang cukup menunjang, bahkan bisa diisi beberapa hal yang ada di handphone dengan ukuran pada umumnya. Jadi bisa dipakai layaknya handphone biasa, tapi dengan ukuran yang nggak biasa.
Oke, jadi itulah handphone dengan ukuran yang bener-bener kecil, yaitu Unihertz Jelly 2E. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.